Halo semuanya, buat teman-teman yang lagi butuh PC full set dana 3 jutaan beserta apanya aja yang perlu di-upgrade udah ada di video ini. So, gue harap kalian subscribe dan intro. Hai, oke, ini buat kalian yang lagi butuh PC-nya full set ya. Ini dananya sekitar 3 jutaan. Untuk PC-nya sendiri gue rasa ini udah cukup worth it ya buat budget 3 jutaan full set gitu ya. Ini untuk prosesornya sendiri udah pakai Intel Core i5-4590, SSD, RAM 8GB. Untuk VGA-nya nih gue nggak tahu, serius deh. Ini VGA-nya dia nggak kasih tahu. Cuma untuk Intel Core i5-4590 itu dia ada iGPU-nya, Integrated Graphic Processor Unit ya. Jadi masih bisa gue katakan untuk PC ini masih lumayan lah untuk prosesornya. Dan gue juga bakal merekomendasikan juga VGA eksternal apa sih yang cocok buat ini prosesor gitu ya. Dan gue rasa untuk spek PC-nya oke lah. Ya, kalau di sini kalau yang gue baca nih Intel Core i5 4590. Untuk motherboardnya sendiri ini chipset Intel H81, RAM 8GB, DDR3. Kalau untuk SSD ini gue rasa 120GB. Untuk VGA-nya unknown ya, gue bener-bener nggak tahu. Ini gue jadi asumsi gue ini memakai iGPU gitu ya. Habis itu ada monitor 19 inci, casing plus power supply sama keyboard mouse standar. Oke. Dari yang simpel-simpel dulu deh yang gue bahas deh. Oke ya. Jadi RAM-nya dulu. RAM kalian upgrade ke 2x8GB. Yang paling simpelnya dulu deh buat kalian juga di rumah yang udah punya komputer gitu ya. RAM-nya upgrade aja. Kalau misalkan masih single channel, upgrade ke dual channel gitu ya. Oke. Yang simpel-simpel dulu aja kita lihat ya. Ini kayaknya nggak pakai hard disk nih. Hard disk bisa upgrade yang ke kalau yang murah-murah paling 160GB dulu cukup gitu. Kalau saran gue sih 500GB selamannya lah ya. Oke. Ini belum ada yang beli, cuma gue yakin tokonya udah trusted juga. Untuk PC-nya budget 3 jutaan, gue saranin ambilin yang full set gitu loh. Daripada kalian yang nggak ngerti PC gitu ya, asal beli, mending yang udah gue ulas sekalian gitu loh. Ini udah Intel Core i5 generasi keempat gitu loh ya. Ini full set tapi udah termasuk monitor, keyboard, sama mouse ya. Ini i5 4590. Jadi ini dia generasi Haswell ya. Keluaran tahun 2014, tanggal 1 bulan Mei nih. Jadi usianya udah 9 tahun ya. 4 core, 4 thread. Udah gue bilang dia pakai iGPU, Intel HD Graphics 4600. Jadi menurut gue nanti misalkan kalian udah punya dana lebih, upgrade lagi VGA eksternalnya gitu ya. Oke. Ini 4 core 4 thread, frekuensinya di 3,3 up to 3,7 GHz ya. LGA 1150. Oke, dan 22 nanometer ya. TDP-nya 84 watt. Agak lumayan sih. Oke, lanjut dulu ya. Jadi untuk skornya sendiri, ini skor prosesornya i5 4590 di 5341 gitu. Dan ini pakai iGPU Intel HD Graphics 4600. Ini max TDP-nya di 45 watt dengan average G3D Mark-nya di 634 ya. Jadi gua sarankan sih kalian nanti upgrade VGA eksternal lagi gitu ya. Ini support OpenGL 4.3 dan max TDP di 45 watt dan support DirectX 12. Core clock-nya di 400 MHz. Oke. Lanjut, untuk upgrade VGA-nya sendiri gue saranin kalian upgrade ke GTX 950. Ya, ini DDR5 MSI Gaming gitu ya. GTX 950 gue rasa udah klop lah. Harganya 1.550.000 gitu ya. Ini masih tersisa 3 buah gitu ya. GTX 950. Ya, ada yang baru beli tahun 2022 bulan 8 tanggal 18. Untuk VGA-nya semua link di deskripsi. Monitor gaming gue ada rekomendasinya, link semua di deskripsi gitu ya. Jadi kalau kalian merasa pengen upgrade lagi ya ambil ini VGA-nya gitu ya. Ini gue cari PC-PC yang murah dan upgradable juga. Jadi kalian terbantu juga gitu ya. Jadi kalian punya pegangannya lah ya. Cuma kalau kalian punya dana yang langsung letak mahal ya jangan ambil yang ini gitu. Ini buat yang urgency aja. Oke.
Habis itu untuk skornya sendiri ya, untuk skor VGA-nya nih 5353. Dia support DirectX 12 dan OpenGL 4.5 untuk main game sekelas Valorant, gue juga yakin pasti jalan lah. Ya, max TDP-nya di 90 watt, core clock-nya di 1024 MHz dan memory clock-nya di 1653 MHz ya. Untuk boost interface-nya PCIe 3.0x16 dan VRAM-nya 2 GB nih. Oke, jadi di sini kalau gue baca RTX 950 DDR5 keluaran tahun 2015 ya. Di sini 1x6 pin untuk pin konektornya. TDP-nya di 90 watt dengan suggested power supply-nya di 250 watt. Oke. Kalau pengeluaran gua ya, jadi kan ini untuk prosesornya aja berapa nih tadi? Prosesornya aja di sini tadi 84 watt, 84 watt tambah 90 watt. Kurang lebih 176 watt lah. 176 8 tambah 9 itu 174 watt. 174 watt ya. Belum monitor, belum rame juga. Kalau nggak di overclock gak ada apa-apain sih, 500 watt cukup lah. Gua rasa 450 watt atau 500 watt udah lebih dari cukup untuk spek PC ini sih. 500 watt aja deh ya. Bisa yang 80 plus bronze, tapi yang standar gua rasa cukup lah untuk power supply ini ya. Ini juga VGA-nya juga 1x6 pin power connector, gua rasa masih oke lah ya. Oke, lanjut ya. Dan untuk total up harganya kalau misalkan kalian upgrade beserta VGA eksternalnya jadi 4,8 juta gitu ya. Let's say 5 juta gitu ya. Ini udah pakai Intel Core i5 4590 sama pakai GTX 950 gitu ya. Oke, sekarang gini deh, biar kalian juga sama-sama enak, gue juga enak. Jadi gue bakal kasih lihat perbandingannya juga. Intel Core i5 4590 sama Intel HD Graphics 4600 nih. Ya, habis itu setelah di-upgrade pakai GTX 950, perbedaannya sebeda apa gitu. Jadi kalian bakal tahu ya. So, simak video berikut ini dulu. Just hunger thirsty persons in different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Sing along, trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions. Oke ya, jadi udah semua gue udah
kasih lihat ke kalian lengkap apa-apanya aja yang perlu di-upgrade, perbedaan segala macem. Gue rasa gue adain aja videonya sampai sini dulu. Buat yang lagi kebingungan mau beli PC, mau rakit PC sendiri, bisa DM Instagram Tekuttek atau lewat Saveria ya. So ya udah, semoga bermanfaat gitu ya. Oh ya, buat yang lewat Saveria tuh udah pasti gue layanin lah. Ya, cuma paling tergantung kalian sawer berapa lah ya. Oke. Gitu. Cuma pasti gue layanin lah ya. So ya udah, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan sampai jumpa di video Tech with Black selanjutnya. See you tomorrow. Bye bye. Sukses terus. Thank you.